Saudara, tetapi apa yang Maria lakukan dikritik. Dikritik oleh Yudas. Salah seorang dari murid-murid itu. Apakah Maria mempermalukan Yudas? Apakah Maria merugikan Yudas? Tidak. Tetapi lihat Yudas. Bukankah itu sebaiknya dijual? Saudara lihat, kenapa hanya Tuhan mesti bela Maria? Karena pemikiran Yudas salah. Karena memang hati Yudas tidak benar. Daripada kamu kasih ke Tuhan, mendingan kamu kasih ke orang-orang miskin. Saya juga pernah bilang begitu. Kalau engkau tidak punya waktu untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Saya pernah bilang itu kan. Minta maaf, bukan saya mau bilang saudara hari ini mesti kasih persembahan kepada Tuhan. Bukan itu. Tapi bagaimana memberi sesuatu kepada Tuhan, apapun yang saudara mau lakukan. Bukan soal uang ini. Bukan. Ini nggak bicara uang. Saya cuma mau bicara sekarang tentang apa yang kita mau beri kepada Tuhan. Hidup kita, cara kita, hati kita, motivasi kita. Saya pernah bilang, karena ada orang tanya pada saya, Pak Sony, saya nggak akan pernah kasih persembahan ke gereja, karena saya nggak suka gereja mereka itu nggak benar, pengelolaannya nggak benar, tidak benar. Bagaimana kalau saya kasih aja ke tetangga-tetangga orang-orang miskin? Saya bilang, oh bagus itu, iya kan? Siapa yang bilang salah itu? Kalau gerejanya nggak benar, kalau yang ngurus keuangannya kayak Yudas, ya mendingan kasih ke orang miskin lah, iya kan? Kalau keuangan loh ini karena itu tanya ke saya. Jadi Pak Sony bagaimana? Oh ya, ada orang yang bilang pada saya, nggak hadir pada hari ini, mudah jangan tersinggung ya kalau hadir. Saya lihat nggak ada. Ya, dia bilang pada saya nggak pernah ini Pak Sony. Aduh, nggak lah, banyak sekali kebutuhan kami Pak. Jadi mendingan saya kasih ke orang, nggak apa-apa kan Pak Sony? Enggak Ibu, nggak apa-apa. Apa saja yang mau dibuat itu, inilah kepada Tuhan. Nah ini Yudas bilang gitu. Kenapa nggak ngasih aja? Kan dapat 300 dinar. Kelakuan Yudas itu lucu, saudara. Dia jual Tuhan Yesus berapa harganya? 30 keping perak. Iya, benar. Tapi gaya-gayanya, kenapa nggak begini? Dia jual Tuhan Yesus. Karena Maria nggak jual tunarwastu, saya jual Tuhan Yesus. Yudas. Maria sakit sekali, saya pikir, saudara. Dia sudah memberi kepada Tuhan, tapi ada yang kritik dia. Saya sudah beri kepada Tuhan apa yang saya punya. Ini hati saya. Ini yang saya punya. Dia nggak kasih persembahan kepada Yudas supaya simpan, Yudas tidak. Saya beri langsung kepada Tuhan. Jadi makanya saya bilang tadi bukan soal uang ini. Soal memberi sesuatu langsung kepada Tuhan. Dia urapi Yesus. Marta melayani Yesus. Lazarus bersama-sama dengan Yesus. 3 kakak beradik yang luar biasa ini. Lalu dia beri, tapi ada orang kritik. Buat apa itu? Coba saudara bayangkan, saudara dengan hati hancur beri sesuatu kepada Tuhan. Tuhan ini hidup saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Tapi jika Engkau berkenan memakai saya, pakai saya Tuhan. Itu yang saya maksud dengan memberi langsung kepada Tuhan. Pakai saya Tuhan. Lalu ada orang bilang begini, buat apa itu? Memang saya nggak tahu kamu. Memang saya nggak tahu hidupmu. Memang saya nggak tahu kesaksianmu. Memang saya nggak tahu kamu. Buat apa serahkan pada Tuhan? Kira-kira saudara masih mau bilang begitu nggak ke Tuhan? Tuhan ini hidup saya. Atau akhirnya bilang, iya nggak usah deh ya. Saya kan begini ya. Tapi memang ada orang yang mau beri sesuatu kepada Tuhan suka bilang begini, saya Pak nggak bisa kasih ke Tuhan karena saya nggak berharga. Ada juga yang begitu. Padahal memang nggak mau ngasih. Sekali lagi bukan uang, tapi hidup. Ya kan? Saya sudah beri semua, lalu orang berdiri di samping saya. Coba kemarin Pak Agung, Pak Denny sama Pak Yanto cat-cat di depan. Lalu saya, ada Pak Jimmy juga di situ. Lalu saya datang begini, ya ampun, salah ini. Kira-kira mereka bilang apa ke saya? Mungkin kalau mereka bilang begini, ya udahlah, dengar aja lah di botak ini ngomong. Mungkin mereka akan bilang begini, jadi bagaimana Pak? Tapi kalau ada yang darah tinggi,
Kan akan bilang ini, akan bilang, jadi mau Bapak bagaimana? Bapak bikin sendiri di sini. Mau Bapak bagaimana? Coba bayangin saudara sudah lakukan sesuatu untuk Tuhan, lalu ada orang datang bilang, kok begitu sih? Kok cuman itu? Kira-kira bagaimana saudara? Belajarlah dari Maria, saudara ya. Ya, mari kita belajar dari Maria. Apapun orang mau bilang, saya sudah kasih ke Tuhan kok. Saya sudah beri bagi Tuhan. Ruangan itu sudah semerbak. Ente mau ngomong apa, ngomong saja. Saya tidak perlu membela diri kalau kita sudah memberi ke Tuhan. Itu yang menerimanya adalah Tuhan. Orang lain boleh menilai apapun. Itu hak dia juga menilai. Tapi tolong perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada orang yang mengkritik itu. Ada orang yang cuma tahu kritik. Ya kan? Di sini maksudnya Lazarus, bukan di GABSD. Di GABSD nggak pernah ada. Yang tukang kritik cuma pendetanya. Maka Ibu Yosi selalu bilang, kamu kritik terus. Ngomong terus, memang kamu pernah bikin apa? Oh iya ya. Orang dia aja mau kasih tuh baju, saya kritik. Kenapa kamu kasih? Sortir dulu Ibu Yosi. Nah, Ibu Yosi nggak dengar. Dia bilang, enggak. Tolong kamu khotbahin ini, katanya begitu. Lalu dia kasih, dan tuh Bapak bilang begini, terima kasih Ibu, terima kasih. Kami sangat membutuhkan. Aduh saudara, kalau saudara dengar suara itu, wah, kami sangat membutuhkan. Beberapa hari lalu dia kasih nasi padang. Begini nih saudara ya, kalau saya bilang Ibu Yosi ngasih, itu bukan duitnya Ibu Yosi, bukan bajunya Ibu Yosi, bukan. Orang titip ke Ibu Yosi. Lalu Ibu Yosi jinjing itu nasi padang, kasih ke satpam. Nah kan? Satpam bilang apa? Terima kasih Ibu. Dia sambil berdiri sampai begini-begini, terima kasih. Lalu dia antar dengan motor. Itu apa, temannya itu yang jaga di ujung-ujung kan? Diantar. Lalu saya bilang, Ibu Yosi, luar biasa ya. Kalau kita kan begini, oh enggak, jangan selalu begitu. Yang penting Injil diberitakan. Oh, yang penting Injil diberitakan. Enggak menginjil, enggak memberi, ngomong. Menginjil enggak, cuma ngomong, enggak memberi, kritik lagi. Oh itu orang begitu, baptis ulang itu. Kalau mau dibaptis lagi, bisa baptis ulang itu orang gitu. Ya kan? Ibu Yosi bilang, kamu cuma tahu bilang jangan-jangan. Lihat itu. Nah, kenapa? Akhirnya sekarang kalau saya lewat dengan Ibu Yosi di kantor Satpam situ, atau di tempat itu, mereka bukan bilang ini, Om, satu lagi cerita. Ibu Yosi itu dipanggilnya Oma. Terima kasih Oma. Nah, itu karena dia beri. Nah, pas pulang saya bilang, Ibu Yosi, cucu kamu yang mana? Nah, itu satpam-satpam di sini cucunya Ibu Yosi. Karena mereka panggil dia Oma. Saya dipanggilnya Om. Nah, setelah kami pulang pakai motor, ditegurlah sama satpam. Menurut saudara mereka tegur saya atau Ibu Yosi? Saya nggak dipakai, saudara. Dibilang, udah mau pulang Oma? Nah, tuh Om lagi bawa motor, memang nih laki-laki. Bukannya tegur sama bapaknya, malah tegur sama tuh ibu di belakang. Sudah mau pulang Oma? Sudah datang Oma? No. Paling kurang kan ada itu kalau berbuat baik, saudara. Tapi Yudas enggak. Bagusnya kan itu dijual. Kasih. Dia jual Tuhan Yesus 30 keping perak. Lalu Tuhan bilang apa? Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Saya sudah bahas tadi awalnya kan. Orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada padamu. Engkau boleh melayani orang miskin ada di samping kiri kananmu. Tetapi aku, berilah prioritas melayaniku. Begitu kira-kira kata Tuhan. Berilah prioritas dalam hatimu, dalam hidupmu. Bahwa aku yang utama. Karena tak lama lagi aku pergi. Akulah yang utama. Prioritaskan aku saja dalam hidupmu. Kalau engkau beri pada aku, orang akan kritik engkau. Tapi engkau melakukannya untuk aku. Saudara, masih ada waktu bagi kita melayani Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan waktu kita. Sekali lagi saya mau bilang, bukan uang. Bukan uang. Saudara boleh melakukan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bilang, banyak orang miskin di sekitarmu. Tapi kali ini,
Prioritaskan aku. Karena aku akan pergi. Tidak akan ada orang yang akan memberi minyak wangi pada mayatku nanti ketika aku mati. Aku akan mati dengan tubuh hancur. Aku akan mati dan dikuburkan dengan tergesa-gesa. Tidak ada orang akan memberikan ini. Tapi Maria sudah melakukan ini. Mungkin dia lihat Maria dan dia cuma angguk ke Maria. Maria, engkau sudah melakukan bagianmu. Saudara, setiap kali kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tolong ingat saja. Mungkin Tuhan sedang menatapmu dan bilang, engkau melakukan yang baik bagiku. Kalau kita menggunakan waktu, menggunakan hidup kita untuk Tuhan. Apapun yang ada pada kita, kita serahkan pada Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, bukan uang. Saudara boleh nggak memberi uang. Tidak. Bukan itu yang utama. Tapi mari taruh Tuhan dalam hatimu. Itu yang paling penting dalam hidupmu. Dan tolong ingat, mungkin Tuhan akan menatapmu dan bilang, engkau melakukan yang benar. Engkau melakukan yang benar. Maka tetaplah bersyukur selama ada waktu melayani Tuhan. Maka tetaplah bersyukur selama kita punya waktu untuk Tuhan. Selama hidup kita ini ada. Selama Tuhan membutuhkan kita. Saya menggunakan kata itu. Membutuhkan kita. Dan orang-orang miskin membutuhkan kita. Taruhlah yang utama Tuhan di depan itu. Dan jangan orang-orang miskin. Jangan orang-orang lain itu menjadi dalih bagi kita. Sehingga akhirnya kita tidak melayani Tuhan. Dan persiapkanlah sebelumnya apa yang kita memberi kepada Tuhan. Seperti Maria mempersiapkan semuanya. Lalu dia beri kepada Tuhan. Dan berpengaruh kepada ruangan dan orang-orang itu. Semerbak di situ. Sekalipun di situ ada kritik. Tetaplah bersyukur. Karena ada waktu bagi kita. Karena masih ada waktu bagi kita. Melayani Tuhan. Mari kita berdoa.